Drumas Balawan, umur 20 tahun, pengidap cerebral palsy. Sempat berhenti bernafas selama 30 menit ketika umurnya 21 hari. Dengan sebuah keajaiban, Drumas kembali menghembuskan nafas kehidupan. Walaupun dokter menyatakan bahwa Drumas tidak akan bisa bicara, makan, duduk, maupun berjalan. Tawa berubah menjadi tangisan. Tidur dibalut dengan rasa khawatir. Sekalipun dunia terasa tidak adil, tidak membuat keluarga Drumas berhenti berharap. Saya Drumas Arsya Balawan Bilakil, 20 tahun, cerebral palsy. Ngedram, nonton TV, selama ini kalau lagi bosan ya ikut pergi sama kakak-kakak. Sekarang ini sih lagi dampingin mama praktek. Ya aku ambil hikmahnya aja lah deh, mau gimana. Karena Drumas kebetulan lahir belum waktunya lahir sudah lahir, jadi 1 atau 2 hari setelah pecah ketuban baru diketahui bahwa yang keluar itu adalah ketuban. Jadi setelah itu diputuskan untuk operasi sesar. Nah pada saat sudah sesar, waktu keluar tuh tidak menangis. Jadi Drumas membiru beberapa menit memang tidak menangis. Kemudian dilakukan beberapa tindakan medis saat itu sampai Drumas bisa menangis. Cerebral palsy dan autisme itu berbeda. Kalau misalnya cerebral palsy memang gangguan motorik sebenarnya ya, akibat suatu gangguan yang terjadi pada perkembangan otak. Jadi cerebral itu kan otak ya, palsy itu suatu gangguan lah, paralisis seperti itu. Dan itu biasanya akibat suatu kejadian yang terjadi saat anak itu di bawah 2 tahun. Maksudnya dalam artian ketika terjadi perkembangan otak. Yang kita tahu kan perkembangan otak itu kan 1000 hari pertama ya. Mungkin kalau belum pernah dengar, 1000 hari pertama itu dimulai dari konsepsi. Dari saat mengandung, hamil, sampai 2 tahun pertama. Sebenarnya prognosa medis waktu itu tuh Drumas tidak akan bisa survive, artinya tidak akan mungkin bisa hidup lebih dari 6 tahun karena bagaimana Drumas kejang 155 kali dalam sehari, gimana Drumas hipertiroid dan segala macam kekurangan serta kelemahan dalam hal kesehatan secara fisik maupun intelijensi ya. Waktu pertama kali kita ketemu itu kemampuannya Drew adalah masih bisa duduk ya, tapi kemampuan berdirinya agak sedikit kurang. Jadi karena saat ini Drew sedang menjalani program fisioterapi, kebetulan goalnya adalah kemampuan berdiri serta kemampuan berjalan. Untuk sekarang kemampuan berdirinya sudah jauh lebih bagus ya, sudah bisa berdiri sendiri, kemudian bisa bertahan di posisi berdiri juga. Untuk mendampingi Drumas jadi kayak sekarang itu kita effort banget. Cuman kita yakin aja apa yang mama tanamkan ke kita itu akan bisa terjadi sekarang dan ternyata benar gitu. Kan mulai terapi itu umur 3 bulan kalau nggak salah ya.
udah mulai diterapi, terus dia tiap terapi tuh nangis, sempet ada mogoknya nggak mau gitu. Cuman yang terlihat tuh bukan cuma nangisnya aja, tapi dari nangisnya Drumas ternyata dia tuh mau nyoba gitu. Jadi terus yang bikin percaya semangatnya Drumas sendiri sih, kayak ayo Mas, kalau kamu ingin kamu pasti bisa gitu. Dan karena dia mau tiap hari sampai sekarang tuh Drumas masih belajar baca loh. Itu tuh udah berapa tahun dia tetap belajar baca dan ulang itu tiap hari, dia tetap mau ngelakuin gitu. Harapan itu ada untuk semua orang tanpa terkecuali. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki seseorang, kita sama berharganya di dunia ini. Karena kekurangan tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan kesempatan yang sama. Ketahuilah, kita semua tidak perlu sempurna untuk menjadi sempurna. Ya amanah lah buat kami ya. Jadi dan buat kami Drumas juga sebagai mengajarkan ke kami bahwa kita harus punya empati, simpati yang lebih besar terhadap anak-anak itu. Dan ngajarin kakak-kakaknya juga. Kalau misalnya nggak ada Drumas, mungkin kakak-kakaknya tidak akan punya perhatian yang besar terhadap anak-anak seperti itu. Kami berdua menghimbau untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, tidak hanya cerebral palsy, bisa autism, ADHD dan lain sebagainya, terus berjuang apapun kondisinya, berikan kesempatan yang sama. Mungkin tidak sama dengan prosesnya, tidak sama dengan anak-anak yang tidak mempunyai kelemahan seperti anak-anak kita yang luar biasa dan istimewa ini, tapi mereka punya kesempatan yang sama, punya asa yang sama, punya keinginan dan kebutuhan, cita-cita yang sama, dan itu hanya bisa tercapai apabila ayah dan ibunya, papa dan mamahnya, bunda dan ayahnya, abi dan uminya bisa memberikan kesempatan itu untuk anak-anak kita eksplor sesuai dengan apa yang dia bisa ya atau mampu. Jangan underestimate. Ya. Pokoknya buat semua yang anak-anak yang kayak aku, semangat!